Halo, perkenalkan nama saya Esa Tri Rahayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa dengan NIM 24021140033. Di sini saya akan membahas sedikit tentang revolusi industri 4.0. Mengapa sih disebut revolusi industri 4.0? Istilah 4.0 sendiri dalam revolusi industri 4.0 menunjukkan bahwa ini fase keempat dari perkembangan industri. Setiap revolusi industri ditandai oleh inovasi teknologi yang mengubah cara manusia bekerja dan berproduksi. Sejarah revolusi industri Sejarah revolusi industri. Perkembangan revolusi industri dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri ini terjadi pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Ditandai dengan mekanisme produksi menggunakan tenaga air dan uap. Contoh munculnya mesin uap yang menggantikan tenaga manusia dan hewan. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0. Revolusi industri ini terjadi pada akhir abad ke-19 dan hingga abad ke-20. Ditandai dengan adanya penggunaan listrik. Contoh, adanya motor listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada revolusi 3.0. Revolusi 3.0 ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 hingga akhir abad ke-20. Ditandai dengan adanya otomatisasi, terus ada komputer, dan ada teknologi informasi. Contoh penggunaan komputer dalam industri untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan adanya digitalisasi, kecerdasan buatan atau sering kita sebut AI, terus ada Internet of Things, ada big data dan sistem cerdas. Contoh, robot yang bekerja di industri manufaktur, terus ada smart home, dan ada teknologi otomatis seperti mobil tanpa pengemudi. Lanjut, ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama, ada konektivitas dan Internet of Things. Apa sih itu? Mari kita cari tahu. Konektivitas dan Internet of Things. Perangkat dan mesin saling terhubung melalui internet untuk berbagi data. Contoh, smart factory, di mana mesin dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia. Sangat canggih, bukan? Terus yang kedua ada kecerdasan buatan. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dan big data. Penggunaan AI untuk analisis data yang besar guna meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Contoh, algoritma AI di e-commerce untuk merekomendasikan produk-produk berdasarkan perilaku pelanggan. Ini contoh yang bisa kita lihat dalam aplikasi kita sehari-hari seperti Shopee, terus Lazada dan lain-lain sekarang sudah pakai AI semua. Yang ketiga ada otomatisasi dan robotika. Penggunaan robot canggih untuk menggantikan tugas manusia di berbagai sektor. Contoh, mobil tanpa sopir dan chatbot layanan pelanggan. Sudah ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di internet, mungkin banyak sekali. Mungkin belum sampai ke Indonesia, tapi di luar negeri mungkin sudah banyak sekali yang menggunakan itu. Yang keempat
keempat, ada cloud computing atau komputasi tepi, edge computing. Data disimpan dan diolah dalam sistem berbasis cloud, memungkinkan akses di mana saja. Contoh Google Drive, Amazon Web, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Dadah.